Pada 10 Januari 1966, para demonstran termasuk kami berdemonstrasi di depan gedung DPR dan mengumumkan apa yang dikenal sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura yang berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Aksi demonstrasi yang terus memuncak untuk menentang pemerintah dan keamanan Presiden Soekarno yang terancam menjadi latar belakang dikeluarkannya Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Berdasarkan ketetapan nomor 14 MPRS 1966, dinyatakan apabila Presiden berhalangan kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Kemudian berdasarkan ketetapan nomor 13 MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Hal tersebut menyebabkan dualisme kepemimpinan. Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintah. Hal itu menyebabkan popularitas Presiden Soekarno semakin merosot dan muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi politik yang memanas. Para pemimpin ABRI membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban ketetapan nomor 9 MPRS 1966, yaitu Letjen Soeharto. Sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sidang tanggal 7-12 Maret 1967, dihasilkan TAP nomor 33 MPRS 1967 mencabut kekuasaan negara dari Soekarno dan menarik mandat dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalanan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, pemberantasan KKN, keempat, penghapusan dui fungsi ABRI, kelima, penegakan supremasi hukum, keenam, pelaksanaan otonomi daerah, dan agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden.
Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstrasi mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Sejak saat itu, berlahirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi.